apabila kita ingin melakukan, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak pakai niat, mungkin tidak akan yang namanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ada bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal, segala sesuatu perbuatan kita itu tergantung dengan niat. Makanya kita yang namanya melakukan puasa, sebelum puasa kita harus berniat dahulu. Kapankah kita melaksanakan puasa niat tersebut? Yaitu sebelum yang namanya terbit fajar. Sebelum terbit fajar, boleh malam habis maghrib sampai sholat isya, sampai qiyamul lail, sampai yang namanya sebelum terbit fajar, yaitu sebelum masuknya sholat subuh atau begitu habis. Biasanya kalau di masjid-masjid selalu ada sirine, bukan sirine, ada sirine yang berbunyi. Itulah menandakan tandanya waktu imsak telah tiba, yaitu waktu untuk menahan diri, untuk tidak lagi makan dan minum. Nah, sebelum itulah kita harus memasang niat. Niat tersebut, lafaz niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja saya atau sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Sangape anggota somalo bahasa Arab, bisa juga pakai bahasa Batak sampai bahasa Indonesia. Sengaja saya yang namanya mau puasa esok di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, boleh. Tapi seabdul-abdulnya adalah berbahasa Arab. Itulah hukum yang pertama. Kita mau melakukan yang namanya puasa, kita harus berniat. Apa niatnya sudah tadi, niatnya juga. Dan selanjutnya yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita harus menahan diri. Menahan diri dari apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, ada beberapa yang membatalkan puasa, yaitu diantaranya makan, minum. Itu digolongkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Jadi memasukkan apapun kita ke dalam rongga yang terbuka itu membatalkan puasa. Termasuk memasukkan jari ke dalam hidung, memasukkan jari tangan ke dalam mulut, kerongkongan, sampai korek-korek kuping, kidik-kidik kuping, nah ini termasuk. Pokoknya asal kita masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, batal puasa. Kita menahan untuk tidak memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Memang termasuklah situ makan dan minum. Termasuk juga merokok. Merokok juga membatalkan puasa. Walaupun tidak tergolong makan, tidak tergolong minum yang namanya merokok, termasuk juga itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan segala sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Jadi kita harus tahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib beduk. Nah, ataupun yang namanya imsakiyah kita sudah banyak kita bagi di masjid-masjid umumnya di Kecamatan Padang Sidimpuan Utara atau juga
di kecamatan Padang Sidimpuan lainnya sudah ada yang namanya jadwal imsakiyah dibagi-bagikan melalui kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Nah, itu ada jadwal imsakiyahnya, sehingga kita harus yang namanya menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari walaupun puasa. Jadi bagi orang-orang yang telah melaksanakan niat mengerjakan puasa dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah yang namanya sahnya puasa seseorang tersebut. Bahkan Imam Abu Daud dan Tirmizi serta Imam Nasai juga ada menjelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, malam yujmil siam qabla al-fajri fala siyamala. Orang-orang yang tidak meneguhkan niat, mendukung niat dia sebelum fajar, inamar niat dia sebelum fajar, maka nadong puasa di siang. Arana sodong mar niat nakin ge puasa. Makana puasa dia nadong karena apa? Karena tidak dia berniat pada hendak puasa. Nah, sehingga hendaknya lah kita kalau melaksanakan puasa itu kita harus berniat setiap hari, setiap malam, bahkan ada juga sebagian ulama mengatakan boleh kita itu berniat pada saat mau masuk puasa sekali berniat sampai di malam. Tapi yang lebih afdol adalah setiap malam kita berniat, Nah, demikian saja penjelasan kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, kepada pendengar FM di mana saja berada, dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selama di bulan puasa Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan umur yang panjang serta kita bisa melaksanakan puasa ini di tahun ini selama 3 bulan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Ustadz kita yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai tema kita hari ini. Pastinya masih bersama kita di sini rekan Rau. Untuk yang ingin bertanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp kita di 082299996105. Karena setelah ini kita akan bacakan pertanyaan rekan Rau semuanya dan dijawab oleh Ustadz kita. Tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Ini kayak mana? Udah ada situ wali kota, bupati, kalau gitu ya. Dan kita pula melaksanakan sholat walaupun tidak dia betong aku poso-poso monombo abatan deh na indah ia bisa melaksanakan 5 kali sadari seburngin 4 kali pe lumayan alhamdulillah mei. Nah, untuk yang namanya sholat, jadi pertanyaan Iqbal, boleh Iqbal, puasamu itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau tidak sholat. Akan tetapi nanti pertanyaannya bukannya ditanya oleh yang namanya malaikat nungkar nangkir dulu apakah kamu puasa, enggak. Yang ditanya di situ apakah kamu sholat, ya Iqbal ya. Makanya dirikanlah sholat. Gawat darurat bukan zona merah, kita tetap yang namanya mengikuti protokoler kesehatan, anjuran daripada kesehatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Demikian saja untuk Adinda atas penjelasannya. Mana lebih baik kita sholat di rumah saja atau di masjid? Nah, jadi kalau menurut penjelasan saya adalah bagus kita sholat berjamaah di masjid karena daerah kita belum daerah gawat darurat. Kecuali nanti kalau sudah daerah kita daerah gawat darurat, jangankan sholat taraweh, sholat Jumat juga yang fardu diperbolehkan untuk ditiadakan kalau keadaan situasi kondisi memang tidak memungkinkan.